Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhura ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفينا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, dan intinya kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Karena iman dan Islam, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Hasan Bisri, Habibullah Ta'ala, yang setiap Sabtu, alhamdulillah kita dibimbing beliau untuk memahami salah satu dari sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yaitu ruqyah syar'iyah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan bisa berjumpa dengan Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, pagi ini kembali kita melanjutkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana meruqyah diri sendiri, sebuah tutorial yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri. Di pekan lalu kita sudah memahami kenapa kita harus melakukan ruqyah, khususnya ada ruqyah mandiri, dan alasan inilah syariah, ya tentunya alasan syar'i yang sudah disebarkan, dijelaskan oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri, yang kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan caranya bagaimana. Ini sebuah pertanyaan tentu yang penting, dan sebuah istiqomahan yang mudah-mudahan kita justru menjadi bagian yang menegakkan sunnah dari kita dan kita baginda Rasulullah SAW, soal itu ya ruqyah syariah. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, jadi mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan untuk beliau kesehatan, keberkahan keluarganya, juga tentunya keistiqomahan dalam dakwah ruqyah ini yang Masya Allah, dakwah yang mudah-mudahan dengan menyebarkan salah satu dari sunnah Nabi kita Rasulullah ini, kita makin mencintai Nabi kita baginda Rasulullah. Baik, Ustaz Hasan Bisri, Masya Allah, kita lanjut ke tutorial ruqyah Ya, syariah, Ustaz, ya, ruqyah mandiri, ya. Dan ini eh, yang mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan, ya, tidak hanya teori tapi memang nanti mungkin juga bisa dibimbing oleh antum bagaimana di forum di kajian ini kita sama-sama meruqyah diri sendiri gitu. Saya persilakan oleh Tuan Masykur, Ustaz. baik. Syukran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat MKI dan semua pemirsa yang telah bergabung dalam Zoom ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, karena dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut bagi kita, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Allah. Kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pertemuan sebelumnya kita mulai membahas persiapan untuk melakukan ruqyah mandiri. Jadi ada 3 level atau 3 tahap yang kita lalui saat kita mau melakukan ruqyah mandiri. Yang pertama yaitu persiapan sebelum kita melakukan ruqyah tersebut. Kemudian yang kedua saat melakukan ruqyah.
Dan yang ketiga yaitu pasca melakukan ruqyah mandiri. Hadirin sekalian, ruqyah adalah bagian dari doa. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah, kita diharapkan melakukan adab-adab saat berdoa. Karena kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah kita bersihkan tauhid kita. Jangan ada saat kita melakukan ruqyah mandiri, kita masih mempercayai jimat-jimat, kita masih percaya dengan kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti kita masih dalam posisi menyekutukan Allah. Dan ini penting. Ini penting sekali karena ini terkait dengan tauhid kita. Kemudian yang kedua yaitu niat. Jadi niat kita memang mohon kepada Allah kesembuhan. Tidak hanya sekadar membaca, tapi memang ada tujuan. Dan kita istisyfa bil Quran. Kita mohon kesembuhan kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, usahakan dalam kondisi bersuci. Sama, berdoa juga begitu. Boleh kita berdoa kapan saja kepada Allah. Tapi dalam kondisi suci tentu lebih utama. Begitu pula ruqyah mandiri, karena itu adalah zikir di situ. Dan kita bisa lihat peristiwa yang diabadikan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Ada cerita dari sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu an. Anna rajulan dharirul basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang pria yang buta matanya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ud'ullah ayyu'afiyani." Doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Kalau kamu ingin saya mendoakan kamu, saya akan doakan. Tapi kalau kamu ingin bersabar dengan kondisi itu akan lebih baik. Dan pria ini memilih untuk didoakan oleh Rasulullah SAW atau diruqyah. Fad'uhu. Kata dia, berdoalah kepada Allah untuk saya. Dan apa yang terjadi di sini? Di riwayat ini sebutkan fa'amarahu ayyatawadda'a fayuhsinu wudu'ahu. Dan dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwudu. Dan dia pun menyempurnakan wudunya. Jadi di sini sebelum Rasulullah mendoakan orang tersebut atau meruqyah orang tersebut, dia diperintahkan Rasulullah untuk berwudu. Dan ini kadang kita abaikan. Saat kita mau melakukan ruqyah mandiri, kondisi kita sebaiknya dalam kondisi suci, termasuk suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Itu akan lebih baik. Tapi kalau memang terpaksa darurat, ya nggak apa-apa. Dalam kondisi tidak suci boleh. Karena doa bisa dilantunkan kapan saja dalam kondisi tidak suci juga boleh. Kemudian setelah kita berwudu, usahakan sebelum melakukan ruqyah mandiri, kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah aja. Sunnah apa Ustaz? Bisa sunnah hajat atau sunnah mutlak. Kenapa? Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzaba amrun shalla. Rasulullah kalau menghadapi suatu masalah atau suatu perkara, beliau sholat dulu sebelum melakukan hal tersebut. Begitu pula di dalam cerita dari orang yang buta tadi, yang mana Imam Ahmad menceritakan setelah Rasulullah menyuruh orang itu berwudu, kemudian Rasulullah menyuruh orang itu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dan ini di dalam kitab Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu ilallahi hajatun
au ila ahadin min bani Adam falyatawadda fayuhsinul wudu. Siapa yang punya hajat kepada Allah atau punya hajat pada seseorang, ingin menemui seseorang, ingin deal-dealan atau ingin membangun proyek atau melamar kerja. Nah, di sini diperintahkan fal yatawadda fayuhsinul wudu. Maka hendaklah ia berwudu dan menyempurnakannya. Tsummal yusolli rakaatain. Nah, di sini disebutkan bahwa lalu hendaklah ia sholat 2 rakaat. Jadi di sini jamaah sekalian perlu untuk kita ikuti hal ini karena memang Rasulullah SAW mengajarkan hal itu walaupun itu bukan wajib, bukan wajib. Yang sholat di sini terkait dengan sholat sunnah. Boleh dengan sholat sunnah, niatnya sholat hajat, kita ada keperluan pada Allah supaya Allah menyembuhkan gangguan atau penyakit yang kita rasakan. Atau sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat aja 2 rakaat. Itu dibolehkan seperti itu. Kemudian usahakan tempat yang kita gunakan untuk meruqyah, entah itu di ruangan atau di kamar atau di rumah, itu bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi datangnya malaikat rahmah. Seperti keberadaan anjing atau gambar-gambar yang makhluk bernyawa. Nah, di sini hadis sekalian, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan pajangan gambar. Nah, ini upaya saja ya, upaya kita agar malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit kita atau untuk proses dalam kesembuhan penyakit kita itu tidak terhalang oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi kelihatannya sepele, tapi terkadang ini merupakan poin penting karena terkait dengan dikabulkannya doa kita atau disembuhkannya penyakit kita. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat. Jadi jangan sampai kita melakukan ruqyah mandiri sementara kondisi kita dalam tanda kutip nggak sopan, nggak beradab. Jadi jangan melakukan ruqyah mandiri sambil pakai tank top atau pakai daleman saja. Makanya mereka yang datang ke tempat kita untuk ruqyah itu kan beragam nggak semua mereka yang muslimah yang menutup aurat Ada juga yang datang dengan pakai rok mini atau yang kurang menutup auratnya Maka kita siapkan di tempat klinik kita atau tempat praktek kita itu mukena kita siapin. Setelah dia berwudu, kita suruh menggunakan penutup aurat bagi yang perempuan dengan mukena atau bagi yang laki-laki ya menutup antara pusar dan lututnya. Jadi ini upaya kita supaya doa kita menjadi doa yang mustajab. Walaupun ini bukan syarat wajib karena zikir itu boleh dalam kondisi apapun termasuk saat kita mau tidur kita berzikir boleh. Tentunya terkadang saat kita tidur kita tidak menutup aurat kita secara sempurna. Hanya saja ruqyah ini memang ada kekhususan. Kemudian hadirin sekalian, yang harus kita lakukan selanjutnya tanamkan keyakinan. Jangan ada keraguan. Apalagi kita meragukan dahsyatnya ayat-ayat Allah. Ini terkadang terjadi mereka ketika melakukan ruqyah mengalami kebimbangan atau keraguan-raguan. Benar nggak sih? Manjur nggak sih? Nah tentu hal ini bisa menjadi penyebab doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW melarang kita ketika berdoa Allahumma in syi'ta fa'atini.
Ya Allah, jika engkau berkehendak, maka kabulkan doa saya. Dan ini sama dengan ada keraguan-raguan. Rasulullah melarang kita untuk melakukan hal itu. Minta aja kepada Allah. Bagi kita itu mustahil, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Jadi dalam hal ini kita yakin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa yang kita baca atau ruqyah yang kita lakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengalaman menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa kuntu akhudhu qaddahan min ma'i zamzam faqra'u alaihi al-Fatihata miraran. Ketika Ibnu Qayyim sakit saat beliau di Mekah, beliau mengambil air zam-zam kemudian dibacakan surat Al-Fatihah berkali-kali. Lalu setelah itu beliau minum air tersebut. Dan beliau merasakan ada kekuatan di dalam dirinya, ada penyakit yang tadi dirasakan itu hilang. Dan catatan beliau, bihasabi quwwatil iman wasihatil yakin. Ini terjadi karena kekuatan iman kita dan keyakinan diri kita. Jadi ini penting, jangan sampai kita meragukan sesuatu lalu kita melakukannya. Kita harus tanamkan keyakinan dahulu. Kemudian hadis kalian menghadap kiblat juga ini posisi yang paling baik saat kita melakukan ruqyah mandiri. Jadi kita hadapkan diri kita ke arah kiblat. Makanya saat kita melakukan ruqyah pun kita melakukan itu dengan posisi masing-masing menghadap kiblat, baik yang diruqyah maupun yang yang meruqyah. Begitu pula yang sedang ruqyah mandiri. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abbad bin Tamim, yang mana ketika Rasulullah SAW sholat istisqa, beliau mengarahkan wajahnya ke kiblat, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yaitu memilih suasana yang tepat. Hadirin sekalian, terkadang kita memiliki waktu-waktu yang mana kita itu bisa fokus di situ. Bagi orang yang biasa tidur pagi misalnya, kalau melakukan ruqyah di waktu tersebut, terkadang terasa ngantuk berat, nggak fokus. Bagi masing-masing orang, kondisi apa yang membuat mereka fokus itu bisa berbeda-beda. Ada yang pinginnya kalau pagi, seperti momen saat ini. Ada juga yang setelah asar atau setelah maghrib. Silahkan. Yang jelas suasana yang tepat itu sangat mempengaruhi. Supaya kita bisa fokus saat melakukan ruqyah tersebut. Kemudian perlu difahami juga, orang yang melakukan ruqyah atau yang diruqyah itu tidak harus mengalami reaksi yang frontal. Kalau Anda melakukan ruqyah mandiri kok nggak terasa muntah atau nggak terasa mual atau kayaknya biasa-biasa aja. Nah, hadirin sekalian, proses kesembuhan itu kita serahkan kepada Allah. Ada yang prosesnya lewat muntahan, ada yang tiba-tiba sedih, nangis. Ada juga yang ketika melakukan ruqyah mandiri terasa berat di kepalanya. Tapi ketika dia terus membaca itu berangsur hilang. Ada yang begitu. Jadi nggak harus ngamuk, nggak harus frontal. Reaksi itu ada yang soft, ada yang lembut. Dan biasanya kita sendiri yang merasakan. Terkadang saat saya meruqyah seseorang, nggak ada reaksi frontalnya, nggak nampak Tapi ketika kita tanya apa yang dirasakan tadi saat mulai mendengarkan itu terasa kayak hangat di punggung, kemudian terasa panas, setelah itu berangsur hilang. Ada yang begitu. Bahkan ada yang merasa
kayak ada yang lepas dari dirinya, kayak ada yang lompat dari dirinya saat proses ruqyah terjadi. Memang nggak nampak dia melakukan reaksi perlawanan ataupun ngamuk, nggak. Jadi di sini jangan salah paham, karena banyak orang juga karena yang dilihat saat proses ruqyah itu yang di TV, itu selalu ngamuk, kemudian sampai melakukan perlawanan, itu memang ada yang begitu, tapi nggak semua orang yang diruqyah itu mengalami hal tersebut. Nah, ini terkadang membuat orang trauma dengan ruqyah. Ada beberapa orang yang ketika keluarganya menganjurkan ruqyah, dia nggak mau. Khawatir nanti kayak yang di TV. Bahkan ada yang khawatir nggak sadar, ngoceh nggak karu-karuan, kemudian rahasia-rahasianya akan terungkap. Ada yang begitu, kekhawatiran. Padahal ruqyah itu doa, ya. Bagaimana Allah menyembuhkan sakit kita itu kita serahkan sama Allah. Jadi nggak semuanya orang di ruqyah itu mengalami hal-hal yang frontal atau reaksi-reaksi yang konfrontatif, ya. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita gampang putus asa. Jadi saat ruqyah mandiri yang pertama nggak terasa pengaruhnya, lalu kemudian kita mengatakan percuma aja, lakukan terus. Kita mungkin pernah mendengar Rasulullah SAW ketika kena pengaruh sihir atas izin Allah, itu diceritakan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah itu da'a thumma da'a thumma da'a. Itu kata Bunda Aisyah, Rasulullah terus berdoa kepada Allah untuk mengetahui apa yang sedang beliau alami. Jadi di sini sekelas Rasulullah pun tak henti-hentinya untuk berusaha, untuk berdoa kepada Allah. Nah, kita semuanya ini rata-rata pinginnya sekali ruqyah beres, istilahnya sekali sembuh. Hadirin sekalian, kita hanya memohon kepada Allah. Kalau Allah berkehendak saat itu, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya kita jangan kemudian putus asa. Terus berdoa kepada Allah. Dan perlu difahami, hadirin sekalian, terkadang apa yang kita doakan itu enggak selalu cash and carry. Enggak selalu saat itu terjadi ijabah atau dikabulkan. Makanya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah mengingatkan kepada kita, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa atahu Allah biha ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah selama dalam doanya tidak ada unsur dosa, bukan minta sesuatu yang haram atau tidak ada unsur memutus silaturahim, kecuali Allah akan mengabulkan doanya dengan 3 opsi, dengan 3 model. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Memang doanya saat itu dikabulkan oleh Allah. Kita melakukan ruqyah mandiri, kemudian kita merasakan badan kita enteng, keluhan kita hilang, penyakit kita sembuh. Berarti doa kita saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau doa kita tadi tidak dikabulkan di dunia tapi disimpan oleh Allah untuk kita di akhirat nanti. Terkadang ada orang yang melakukan ruqyah mandiri sudah setiap hari, kemudian merasa perubahannya kurang, atau tidak ada perubahan yang signifikan. Sakit masih dirasakan, keluhan masih terjadi. Bukan berarti doanya sia-sia, tidak. Doa itu ibadah. Pahala dari doa itu sudah disimpan oleh Allah untuk kita di akhirat nanti. Dan Allah yang maha tahu, Kan kita masih ingat cerita wanita yang suka kesurupan, yang suka menyingkap auratnya nggak sadar itu, Itu oleh Rasulullah dikasih opsi bersabar dan bagimu surga atau saya ruqyah. Dia memilih bersabar.
Artinya di sini bukan berarti wanita tadi nggak ada upaya untuk berdoa kepada Allah, cuma Allah menyimpan doa-doa dia untuk dibalas di akhirat nanti. Dan tentu balasan Allah lebih baik gitu ya. Dan disinilah perlu kesabaran kita. Makanya Rasulullah memberitahukan bisa jadi doa kita itu disimpan oleh Allah di akhirat untuk kita nanti. Wa imma ayyasirfa anhum mitlah, atau kita dihindarkan dari kejahatan-kejahatan lain yang tidak kita sadari. Kita minta supaya sakit kita sembuh. Tapi ternyata kita masih belum merasakan kesembuhan itu. Bukan berarti doa kita sia-sia. Bisa jadi Allah menggantinya dengan ganti yang lain. Ya. Dan itu Allah yang maha tahu. Ya. Apa yang terbaik untuk kita. Jangan sampai kemudian kita suudon kepada Allah. Ya. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan hal itu, para sahabat pun mengatakan, idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau begitu kita harus banyak berdoa Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, Allahu Akbar. Apa yang dipunyai Allah itu lebih banyak dari apa yang kalian minta. Jadi jangan khawatir Allah kehabisan stok. Jangan khawatir Allah tidak mampu untuk mengabulkan doa kita. Ini jangan sampai terlintas dalam benak kita seperti itu yang akhirnya kita masuk kepada keputusasaan. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa ada memang kendala-kendala yang membuat seseorang tidak bisa melakukan ruqyah mandiri. Yang pertama, dia tidak tahu ilmunya. Ya. Kan ilmu ruqyah atau terapi ruqyah itu kan seperti terapi-terapi yang lain. Jadi harus dipelajari. Ya. Seorang dokter aja nggak ujuk-ujuk nyuntik ataupun ngasih resep. Dia belajar bertahun-tahun. Ya. Dan ini sama, ya. Kita harus belajar. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah kita mengupgrade diri kita. Kita membekali diri kita dengan ilmu supaya kita tahu panduan-panduannya atau petunjuk-petunjuknya. Kemudian kita juga nggak bisa melakukan ruqyah kalau fisik kita lemah. Jadi kan ada kondisi-kondisi yang mana penyakit itu membuat kita nggak berdaya. Sehingga kita cuma tiduran aja ataupun kita sampai nggak bisa mengenal orang-orang sekitar kita. Ada yang koma. Nah, tentu dalam kondisi seperti itu nggak mungkin kita menyuruh orang itu melakukan ruqyah mandiri. Karena kondisinya nggak memungkinkan dan dia pun nggak bisa melakukan hal itu. Sehingga di sini ketika kita ingin melakukan ruqyah mandiri, kita harus lihat kondisi kita juga. Kemudian terkadang beratnya gangguan juga bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan mandiri. Seperti orang yang kesurupan, kan nggak mungkin. Kita katakan kepadanya, ruqyah aja diri kamu. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang nggak memungkinkan. Atau ada juga orang yang ketika di ruqyah itu ekstrim reaksinya. Ini juga susah untuk melakukan ruqyah mandiri. Dia ngamuk nggak karuan. Nanti siapa yang mengamankannya atau menyadarkannya kalau dia melakukan sendiri. Makanya di sini perlu kita belajar dan perlu kalau kita baru memulai ya kita ada konsultan atau pendamping untuk membimbing kita supaya kita tidak salah jalan atau kita tidak menganggap bahwa itu hal yang sia-sia. Nah, sekarang kita masuk pada inti dari tema kita, yaitu bagaimana caranya, mekanismenya untuk melakukan ruqyah mandiri. Yang pertama, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, kan ada ya orang-orang yang sampai usia sekian itu belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan membedakan mana yang ha, mana yang jim, mana yang kho itu nggak tahu. Mana sin, mana shin, bedanya nggak tahu. Nah, orang seperti ini nggak mungkin kita suruh melakukan ruqyah mandiri. Lalu bagaimana kalau terjadi sesuatu, padahal kita jauh kalau untuk membantunya. Nah, ini bisa memanfaatkan audio. Sekarang banyak audio-audio ruqyah itu
platform media, ya. Entah itu di YouTube, di TikTok atau di media massa yang lain atau media sosial yang lain. Saya sarankan bagi Anda yang belum bisa baca Al-Quran, lalu melakukan ruqyah mandiri, itu pilihlah audio yang memang untuk ruqyah. Ini terkait dengan poin yang sudah kita bahas tadi. Ada niat untuk ruqyah. Karena nggak semua tilawah yang ada di YouTube itu memang diniatkan untuk ruqyah. Kadang-kadang entah itu Syekh Sudes, Syekh Surem, atau Syekh Mahir Mu'aikli sedang jadi imam sholat, kemudian direkam suaranya lalu diupload. Itu kan memang niatnya untuk sholat, bukan untuk melakukan ruqyah. Ada beberapa pasien yang dalam tanda kutip kayak protes gitu ya. Saat saya sudah mendengarkan tilawah-tilawah tapi kurang efek gitu ya, atau enggak dirasakan pengaruhnya. Setelah saya sarankan cari yang memang untuk ruqyah, kan ada ya, ruqyah surat Al-Baqarah, ruqyah dengan ayat-ayat kehidupan atau apa yang memang diniatkan untuk ruqyah. Nah, itu bisa punya pengaruh tersendiri dengan mereka yang sifatnya umum, hanya tilawah seperti biasa sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian, dalam hal ini tentu kita dianjurkan untuk belajar. Jadi jangan sampai kita merasa sudah aman dengan kondisi kita yang belum bisa baca Al-Quran. Walaupun tadi ya, kalau memang terpaksa boleh menggunakan audio, kita perdengarkan dengan khusyuk, insya Allah itu akan mempengaruhi. Tentu kalau kita melakukan ruqyah secara langsung itu akan lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian, yaitu membaca sendiri. Kalau memang kita sudah mampu untuk bisa membaca Al-Quran, baca aja. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat beliau melakukan ruqyah mandiri, beliau baca. Seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Rasulullah kan di situ bacanya masing-masing 3 kali. Atau dalam riwayat yang lain masing-masing sekali. Kalau kita boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Tentu kondisi kita ini ya memang yang paling safe ya kita ulang-ulang, nggak bisa sekali. Jadi kita baca lagi, jangan sampai kita merasa Rasulullah itu cuma bacaan sekali kemudian sakitnya disembuhkan oleh Allah. Kok saya beda? Ya terkadang itu bergantung pada keimanan kita ya, sejauh mana kekuatan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing orang bisa berbeda. Ada yang sekali sudah terasa, ada yang perlu 2 kali, perlu 3 kali, itu masing-masing bisa berbeda. Kemudian selanjutnya membaca ruqyah dengan meniupkannya. Kalau tadi kan sekedar baca aja yang nomor 2 tadi ya. Yang cara yang kedua tadi, baca aja seperti kita tilawah Al-Quran pada umumnya. Nah ini kita setelah membaca kita tiupkan pada bagian yang sakit. Kalau memang yang dirasa di tangan ya kita tiupkan. Setelah kita baca ayat atau doa ruqyah kita tiupkan. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiallahu anha, karena Rasulullah SAW idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzati wa yanfuth. Rasulullah kalau merasa beliau sakit, beliau membaca al-muawwidzat lalu ditiupkan ke bagian tubuh yang sakit. Jadi ditiupkan biasa aja. Entah itu tiupan yang sifatnya kering itu berarti udara doang yang keluar ya. Atau tiupan basah ya. Ada sedikit ludah atau liur yang keluar ya. Kalau bahasa kita biasanya disebut disembur ya. Ada dingin-dinginnya atau basah-basahnya. Itu boleh seperti itu. Kalau dalam bahasa syariat itu ada nafth, ada nafakh. Ya.
Kalau nafakh itu sifatnya kering, cuma angin aja. Tapi kalau nafath itu disertai ludah sedikit-sedikit. Itu dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat yaitu dengan mengusap. Jadi kita bacakan ruqyah sambil kita usap-usap bagian tubuh yang sakit. Kita baca sambil kita usap. Nah ini kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang meruqyah anaknya itu bikin anak semakin nyaman gitu ya. Dia akan senang dan tenang ketika kita lakukan hal itu. Kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, lalu kita sambil usap-usap punggungnya atau jidatnya atau dadanya. Jadi ini bisa kita lakukan juga saat kita melakukan ruqyah mandiri. Sambil kita usap bagian tubuh yang sakit, kemudian kita seraya membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa dijangkau oleh tangan, ya tadi caranya. Kita tiupkan ke tangan dulu, lalu kita usapkan ke bagian yang sakit tersebut. Bisa juga dengan tangan orang lain, yaitu tangan istri kita atau suami kita. Seandainya istri kita belum bisa melakukan ruqyah mandiri karena bacaan Al-Qur'annya belum mampu misalnya, maka boleh kita sebagai suami membacanya, lalu setelah itu kita tiupkan ke tangan, kemudian kita usapkan ke bagian dia yang sakit tadi. Kemudian ini dilakukan oleh Rasulullah juga saat melakukan ruqyah. Di sini ada cerita dari Talq bin Ali radhiyallahu an. La daghattol kon akrobun. Jadi Talq bin Ali radhiyallahu an ini pernah disengat kala jengking. Kemudian diruqyah oleh Rasulullah dengan mengusap bagian yang disengat tadi dengan tangannya sambil melakukan bacaan ruqyah. Kemudian bisa juga hadirin sekalian kita meletakkan tangan seraya berdoa. Jadi kita tempelin aja tangan kita, nggak usah kita usap-usap, tapi kita tempelin ke bagian tubuh yang sakit, kita tempelkan, lalu kita membaca ayat-ayat dan doa-doa ruqyah. Ini ada cerita dari Bunda Aisyah radhiallahu anha ketika Rasulullah kena gangguan atau kena penyakit yang cukup dahsyat sampai beliau beberapa kali pingsan, itu Bunda Aisyah yang melakukan ruqyah. Kuntu arki sallallahu alaihi wasallam minal ain fa'adha'u yadi ala sadri. Jadi kata Bunda Aisyah, saya meletakkan tanganku di dada Rasulullah SAW. Beliau meletakkan tangannya di dada Rasulullah sambil membaca imsahil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kasyifa lahu illa anta. Hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhan manusia, di tanganmulah kesembuhan dan tiada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Ini yang dibaca oleh Bunda Aisyah saat meruqyah Rasulullah SAW. Kemudian hadirin sekalian, ada juga cara lain yaitu dengan menggunakan media air. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika mau melakukan ruqyah mandiri boleh. Sebelum kita membaca ayat-ayat ruqyah, kita siapin air, entah itu di botol atau di galon atau di tumbler, untuk kita lakukan ruqyah melalui air. Kita bacakan, bisa juga kita pegang airnya tadi, galonnya atau botolnya sambil kita bacakan, atau kita taruh di dekat kita. Dan ini hadirin sekalian, Bunda Aisyah radhiallahu anha dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah disebutkan annaha kanat la tara ba'san ayyu awwidha fil ma thumma yusabbu 'alal marid. Gak masalah kata Bunda Aisyah, kita membaca ruqyah di air, setelah itu kita siramkan atau kita minum setelah proses ruqyah selesai. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita, ikhwas sekalian. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani.
dari seorang yang bernama Sulaiman bin Amr radhiyallahu anhu. Dia mengatakan haddatsani ummi. Ibu saya memberitahukan kepada saya bahwa annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atatum ra'atun bibnin laha. Jadi ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah dengan membawa anaknya. Lalu ibu-ibu itu mengatakan, "Ya Nabi Allah, inna ibni hadza dzahibul aqal." Rasulullah, anak saya ini hilang akalnya atau gila, dia gila. Fad'ullaha lahu. Berdoalah kepada Allah untuknya. Ruqyahlah dia. Kemudian apa kata Rasulullah? Itini bima. Bawakan air. Ambilkan air. Fa'atathu bima'in fiturin. Min hijarah. Lalu ibu itu membawa air di bejana yang terbuat dari batu. Bejana yang terbuat dari batu atau mangkok terbuat dari batu. Fatafala fihi wa ghassala fihi wajahu thumma da'a fihi. Lalu Rasulullah pun membaca ayat-ayat ruqyah lalu ditiupkan ke air tersebut. Setelah itu air itu diusapkan ke wajah anak tersebut. Kemudian setelah selesai Rasulullah berpesan kepada ibunya anak tadi, idhabi faghsilihi bihi wastashfillah. Sekarang pulanglah dan gunakan air ini untuk memandikan anakmu dan mohonlah kesembuhan kepada Allah. Wastashfillah, kata Rasulullah. Mohonlah kesembuhan kepada Allah. Jadi kita gunakan air itu untuk mandi dengan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Lalu ibu dari sahabat tadi minta bagian. Jadi saat dia melihat dia dibekali air oleh Rasulullah, dia minta untuk diusapkan ke anaknya juga. Dia pun akhirnya dikasih, lalu diusapkan ke anaknya. Fakana min abarin nas. Kata wanita tadi, anak saya pun sembuh. Lalu setelah itu saya beberapa hari ketemu dengan wanita yang tadi yang membawa anaknya ke Rasulullah untuk diruqyah, nanya, "Gimana anakmu sekarang?" Dia menjawab, "Bari'a ahsanal bur'i." Dia sembuh dengan sempurna. Jadi ini merupakan cerita bagaimana Rasulullah SAW melakukan ruqyah dengan menggunakan media air. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama. Seperti Imam Ahmad. Beliau ketika melakukan ruqyah kadang menggunakan air untuk diminum setelah diruqyah atau untuk dicampurkan mandi. Kemudian ada juga ruqyah dengan mencampurkan ludah dan tanah. Ini biasanya bagi yang sakitnya sakit luka. Jadi sakit luka itu Rasulullah SAW menyuruh kita melakukan ruqyah. Kemudian setelah itu kita colekkan ludah kita di tangan. Entah itu kita keluarkan atau kita masukkan. Kemudian kita colekkan ke tanah yang ada, lalu kita usapkan ke bagian yang sakit atau yang luka tadi. Di sini ada cerita dari Bunda Aisyah. Dan ini ada di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Bunda Aisyah, karena Nabi SAW yaqulu fir ruqyah. Rasulullah ketika melakukan ruqyah, beliau membaca turbatu ardina, wariqatu ba'dina, yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Dengan debu tanah kami dan dengan liur kami atau dengan ludah kami, maka yang sakit ini akan sembuh dengan izin Tuhan kami. Itu bacaannya begitu. Turbatu ardina wariqatu ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Dengan debu tanah kami dan air liur kami, sembuhlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami. Ini merupakan bacaan khusus yang diajarkan Rasulullah kalau memang sakit yang kita derita itu ada luka di situ. Imam Nawawi rahimahullah beliau memberikan penjelasan dalam kitab Syarah Sahih Muslim
bahwa annahu ya'khudhu min riki nafsihi ala asbu'i sababa thumma yadha'a ala turab. Kata Imam Nawawi, mekanisme cara ruqyah mandiri ini yaitu ketika dia usai membacakan doa-doa ruqyah, kemudian dia memasukkan jarinya ke mulutnya untuk mengambil ludah, ya, atau kita ludahkan gitu, ya, atau kita masukkan. Lalu setelah itu kita oleskan ke tanah yang ada di sekitar kita, kemudian baru kita usapkan kepada bagian tubuh yang terluka atau yang sakit. Ya. Jadi ini merupakan cara, ya, bagaimana supaya kita bisa melakukan ruqyah mandiri seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Atau dengan cara lain yaitu dengan menepuk-nepuk atau menekan-nekan bagian tubuh kita yang sakit. Ya. Jadi dengan tepukan-tepukan, ya, itu bisa kita lakukan hal itu. Kenapa? Karena setan masuk ke tubuh kita melalui peredaran darah kita. Dan Rasulullah pun saat melakukan ruqyah, beliau terkadang melakukan hal itu. Ya. Faja'ala yadribu dhahrahu hatta ra'aitu bayada ibtihi. Rasulullah SAW pernah ketika melakukan ruqyah, beliau memukul-mukul atau menepuk-nepuk punggung orang yang diruqyah. Sampai perawi hadis ini itu melihat ketiak Rasulullah yang putih. Jadi karena Rasulullah melakukan seperti ini, dan beliau membaca ukhruj adu Allah, keluar hai musuh Allah. Fa'aqbala yang duru nadhara sahih laisa binadharil awal. Setelah itu orang itu pun terlihat sehat, ya, sembuh dari penyakitnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia duduk di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah minta diambilkan air, kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang sakit sambil diruqyah oleh Rasulullah SAW. Falam yakum fil wahdi ahadun ba'da da'wati Rasulullah SAW yafdulu alaihi. Setelah orang ini diruqyah Rasulullah, ini orang menjadi orang yang paling sehat di antara kami, katanya. Kata perawi hadis ini bahwa orang itu pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, sahabat Utsman bin Abil As pernah beliau mengadu ke Rasulullah SAW karena hafalan Al-Qur'annya suka hilang, suka ngeblank. Lalu beliau diruqyah Rasulullah SAW dengan menepuk-nepuk dadanya. Kalau tadi punggung, ya, ini dada, bagian dada. Boleh. Jadi kita lakukan ruqyah mandiri sambil kita tepuk-tepuk, ya, atau punggung kita, ya, bisa. Kemudian di sini Rasulullah membaca ya syaitan ukhruj min sadri Utsman, wahai syaitan, keluar dari dadanya Utsman. Ya. Karena keluarnya Utsman tadi yaitu hafalan Al-Qur'annya yang suka ngeblank. Kemudian Utsman pun menceritakan nasitu minhu fama nasitu minhu syai'an ba'du ahbabtu an adkurah. Kata sahabat Utsman, setelah itu saya tidak lupa lagi terhadap ayat-ayat yang ingin saya baca atau yang ingin saya lantunkan. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada beberapa cara ruqyah mandiri yang diajarkan Rasulullah untuk kita bisa lakukan sendiri. Bisa juga melakukan dialog. Kan ada, ya, sebagian orang ketika diruqyah itu jinnya ngajak dialog, ada suara yang muncul. Walaupun nggak semuanya, ya, nggak semua orang di ruqyah itu mengalami hal itu. Ada yang memang jinnya tutup mulut, ya, nggak mau buka suara atau diam saja. Ada juga yang nyerocos atau yang istilahnya bawel, gitu, ya. Ada yang begitu. Nah, kalau memang ada kondisi seperti itu, kita gunakan untuk memberikan kesadaran, ya, dialog, ya, kita dakwai bahwa keberadaan dia dalam tubuh ini zalim, ya. Apakah tidak ingin diampuni oleh Allah sebelum ajal tiba, ya. Itu beberapa orang yang kita lakukan dengan cara itu sangat efektif, ya. Di jin itu kita munculkan kesadaran dia supaya dia mengakhiri kezaliman dia supaya dapat ampunan dari Allah, ya. Dan ini merupakan model dakwah kita, ya.
apakah jin itu akan jujur ya? Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Kalau kita ajak untuk syahadat mau ya ajak aja. Apakah dia nanti akan pura-pura atau munafik atau beneran ya kita nggak tahu ya. Orang kan gitu juga ya. Ketika orang bersyahadat nggak mungkin kita tolak dengan alasan kamu munafik kali ini. Ya. Kita nggak tahu hati seseorang. Ya kita bimbing seperti biasa. Nanti setelah itu ternyata di tempat lain dia ada modus seperti itu ya itu urusan dia dengan Allah. Ya. Apalagi dengan jin ya, yang nggak terlihat. Ya kita hanya melakukan seperti yang bisa kita lakukan, urusan yang sebenarnya atau hakikat yang sebenarnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup hadirin sekalian, ini terkait dengan ruqyah mandiri ya. Ada 13 gejala ya. Ini pengalaman dari pasien-pasien yang cerita ya terkait dengan ruqyah mandiri yang mereka rasakan ya. Ada 13 gejala. Pertama, terasa ada yang berjalan di dalam tubuhnya. Kayak kesemutan ya, kayak ada yang jalar gitu ya. Itu ada yang begitu, keluhannya atau reaksinya yang dirasakan. Kemudian yang kedua, merasakan ada panas. Kalau tadi kan kayak kesetrum, kayak ada sesuatu yang jalan gitu ya. Ini enggak panas, terasa panas. Dan panas itu menjangkiti tubuh dia. Kadang dari atas, kemudian ke bawah, atau ke bawah, ke atas, ada yang begitu. Kemudian ada juga yang justru sebaliknya, terasa dingin, sampai dia menggigil. Padahal tidak sedang di dalam freezer atau di kutub ya, enggak. Dia tiba-tiba kedinginan, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang terasa berkedut-kedut ya, di bagian tubuhnya. Itu terasa kayak ada kedutan-kedutan itu saat dia melakukan ruqyah mandiri. Nggak apa-apa, biarin aja, terus saja lakukan ruqyah ya, kalau kita mengalami hal seperti itu. Kemudian ada juga yang bergetar tangannya. Jadi tangannya itu tiba-tiba gerak, ada yang pelan, ada yang kencang. Nah itu bagian dari reaksi. Biarin ya, selama itu nggak ngamuk, hanya getar-getar aja, lanjut aja. Kemudian ada juga yang saat meruqyah itu bawaannya ngantuk aja, terasa nguap berkali-kali. Nah kalau memang kondisi seperti itu nggak memungkinkan untuk lanjut, ya berhenti. Nanti kita cari momen yang tepat, atau kita ambil air wudhu lagi, supaya bisa fokus lagi. Kemudian ada juga yang sering mengalami sendawa saat ruqyah itu, kayak ada angin yang keluar. Biarin aja. Bahkan ada juga yang terbatuk-batuk. Ada yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga saat melakukan ruqyah mandiri itu terasa berat di pundak atau di kepala. Jadi terasa kayak ada nyengkram gitu ya. Biarin aja, kita lanjutkan. Jadi jangan kemudian kita ketakutan sendiri. Itu proses sedang berjalan. Teruskan. Kemudian ada juga yang mual. Makanya sebelum kita melakukan ruqyah, kita siapin plastik atau kresek. Kadang-kadang kita nggak nyangka kalau reaksinya sampai semual itu atau semulus itu. Nah itu sudah kita siapkan. Lepas aja, kalau mual pingin muntah, jangan ditahan, lepas aja. Kemudian ada juga yang jantungnya berdebar kencang saat melakukan ruqyah. Tadinya biasa, begitu saat melakukan ruqyah mandiri, degup jantungnya semakin kencang. Biarkan, itu kita serahkan sama Allah, kita pasrah kepada Allah. Kemudian ada juga yang nyesek saat melakukan ruqyah mandiri, tiba-tiba terasa berat di dadanya dan terasa sesak, nafasnya tersengal-sengal. Selama masih bisa membaca ruqyah mandiri, lanjutkan aja. Tapi kalau sudah nggak kuat, berhenti sejenak, rehat sejenak, setelah itu kita lanjutkan. Kemudian ada juga yang saat melakukan ruqyah mandiri itu tiba-tiba dia ngejerit atau nangis. Ada juga yang ngamuk. Nah, kalau seperti ini saya tidak sarankan untuk ruqyah mandiri. Kenapa? Karena khawatirnya kalau semakin
banyak bacaan ruqyahnya akan semakin keras ngamuknya itu. Itu orang sekitar belum tentu paham ya. Dan yang terakhir, kalau memang tidak merasakan apa-apa saat melakukan ruqyah mandiri, tapi gangguan itu kita rasakan, berarti kita membutuhkan orang lain untuk melakukan ruqyah. Artinya tidak cukup dengan kita melakukan ruqyah mandiri. Seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Mereka datang ke Rasulullah untuk minta diruqyah. Karena mereka pasti sudah nyoba ya, sudah melakukan sendiri, tapi mungkin efeknya kurang dirasa, sehingga datang ke Rasulullah SAW. Demikian hadirin sekalian, kalau di dunia medis kan suka ada pesan itu ya, ada kalimat yang disampaikan itu. Jika sakit tak kunjung sembuh, hubungilah dokter terdekat kan gitu ya. Artinya kalau memang kita sudah melakukan ruqyah mandiri dan gangguan keluhan itu belum kita rasakan ada perubahan, tidak ada salahnya kemudian kita datang konsultasi ya, pada ahlinya atau minta bantuan pada ahlinya. Semoga dengan begitu Allah akan memberikan solusi terbaik bagi kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Khalis. Baik, alhamdulillah, syukur, jazakumullah khairan. Saya mencatatkan 13 gejala atau reaksi ya yang Ya, disampaikan nanti oleh saya Ustaz. ya. Silakan di chat saudara kalau yang mengopi silakan, dan mungkin ada yang merasa seperti ini ya gejalanya. Dan tadi salah satu rekomendasi Ustaz, kalau mengamuk memang tidak dianjurkan ruqyah mandiri ya. Kemudian kalau tidak ada reaksi berarti tapi merasa ada gangguan, maka mungkin untuk lebih baik diruqyah oleh peruqyah ya yang ahlinya. Jadi mungkin tidak ada reaksi belum tentu tidak ada gangguan sebenarnya saja. Bisa jadi ya ada banyak faktor ketika ruqyah mandiri kemudian tidak ada reaksi apapun gitu. Eh, kita ada waktu sekitar 15 menit karena Ustadz tidak bisa sampai jam 7 ya. Beliau ada keperluan, juga ada kegiatan ruqyah juga di jam 7 dan dia harus meninggalkan lebih cepat. Jadi silakan memanfaatkan 15 menit untuk bertanya. Silakan. Kalau kita mencoba tutorial ini langsung saat misalkan ini sebagai pendeteksian aja, tidak kemudian sambil kita mendengar testimoni dari jamaah, apakah mungkin Ustaz? Jadi kita masing-masing melakukan ruqyah mandiri gitu dengan dibimbing oleh Ustaz. Ya, nanti kita cari momen yang khusus ya. Jadi supaya waktunya lebih panjang. Hmm. Khawatirnya eh, ada yang baru mulai dibacakan kemudian terasa sesuatu, Hmm. saya sudah off, sudah pamit, nanti masih berlanjut. Insya Allah kita cari nanti, dan mungkin teman-teman di MKI bisa mengusulkan waktunya ya, kapan kita bisa melakukan ruqyah mandiri sambil kita bimbing, kita temenin gitu ya. Itu seperti itu. Baik, silakan jamaah yang ada mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau dalam meruqyah ini ruqyah mandiri terutama ya. Tadi kan ada beberapa adab yang sudah dijelaskan dari mulai berwudu, kemudian menguatkan niat dan memperkokoh keyakinan bahwa jadi kesembuhan hanya dari Allah. Tapi ada tadi yang ruqyah dengan menggunakan metode tanah saja. Yang tadi Ya, doanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, Bismillahi turbatu ardina ya. Nah itu ini apakah itu ya. kan spesifik ya. Mungkin tadi ada yang luka. Nah, ini lukanya mungkin apakah luka yang tidak apa, Ustaz? Jadi sebetulnya eh, luka apapun, entah itu karena terjatuh atau karena adanya penyakit ya, seperti diabetes ya, itu bisa melakukan seperti tadi ya. Jadi kita melakukan ruqyah sambil menggunakan air liur dan tanah tadi. Dan tentu ini merupakan upaya kita ya, selama upaya itu tidak menyimpang ya kita lakukan, adapun kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ternyata memang kalau kenapa tanah sama liur itu ternyata kalau berdasarkan penelitian itu ada unsur-unsur yang bermanfaat untuk tubuh Ustaz ya. Ada Betul. disinfektannya lah katakanlah begitu. Disinfektan atau anti kuman juga bisa menggunakan tanah itu kan. Kan itu Hmm. sudah ada penelitiannya itu ya. Hmm. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin ada penggantinya dengan eh, semacam zat-zat anti disinfektan ya dalam bentuk cairan Iya, atau itu apa gimana Ustaz? ya. Bisa. Ya, artinya selama media itu tidak najis atau tidak diharamkan, boleh saja kita gunakan. Kan intinya sama ya, yaitu untuk supaya ada zat yang bisa membasmi ataupun membunuh virus barangkali sebagai penyebab luka yang ada di luka tersebut ya. Entah itu dengan tanah tadi atau dengan zat-zat medis yang sekarang sudah banyak dikembangkan ya. Jadi intinya memang itu media ya, media dan doa itu yang paling utama tadi seperti yang diajarkan Rasulullah tadi itu ya. Untuk doanya tetap sama Ustaz, pakai tadi Bismillah turbatu ardina Ya, kalau mungkin menggunakan katakanlah anti disinfektannya yang berupa cairan ya, atau mungkin sama. apa ya? Walaupun bukan Ya. pakai tanah, pakai air liur gitu, Ya, tapi itu menggunakan disinfektan yang hanya lain. menggantikan posisinya tanahnya tadi ya. Hmm. Baik, silakan jemaah. Masih ada waktu sampai jam 6.45 ya maksimal. Kita buka pertanyaan atau mungkin yang ingin testimoni, sharing, silakan. Kalau untuk kasus sihir, apakah dengan menggunakan ruqyah mandiri juga efektif, Ustaz? Kalau untuk kasusnya sihir yang berat, Ustaz. Iya, kalau sihir itu biasanya memang perlu penanganan khusus ya. Hmm. Karena terkadang orang yang jadi korban sihir nggak menyadari apa yang dia alami, bagaimana Hmm. dia melakukan ruqyah mandiri ya. Kan ada ya yang dia nggak tahu perubahan dirinya itu, tapi keluarganya atau orang dekatnya mengalami atau merasakan itu. Nah, orang seperti ini ya perlu dibantu ya untuk melakukan ruqyah supaya apa yang dia alami itu ada progres, ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kalau Kalau tidak kita tutup. Nah, masih ada. ya. Silakan, Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi Ustadz kan sebutkan kalau malaikat tidak ke rumah di rumah yang ada patung bergambar atau ya kayak gambar-gambar gitu. Nah, apakah itu termasuk lukisan, foto keluarga yang seperti itu? Gimana Ustadz sebaiknya di rumah? Pasti sama. Iya, iya, baik. Hadirin sekalian, sebagaimana yang pernah kita singgung ya, bahwa foto entah itu foto keluarga atau foto-foto yang suka kita pajang itu kalau memang bisa baiknya kita arsipkan saja ya, kita dokumenkan, kita arsipkan ya, kalau memang suatu saat kita pengen lihat ya kita tinggal buka aja. Kenapa? Karena memang terkadang setan menggunakan media-media tersebut untuk menteror kita. Banyak orang yang ketika kondisi jiwanya goyah atau labil itu melihat foto itu seperti bergerak, seperti hidup ya. Bukan berarti foto itu berubah, cuma setan yang memanfaatkan itu ya. Makanya tadi ya kalau bisa kita bersihkan dari dinding-dinding kita, kalau memang mau diarsipkan boleh ya. Sehingga lebih aman ya. Meskipun ada sebagian yang nggak mempermasalahkan ya. Dalam fakta di lapangan bagi yang normal memang nggak ngaruh itu ya, nggak ngaruh, tapi bagi yang terkena gangguan itu ternyata ada pengaruhnya. Jadi membuat dia semakin takut, semakin tertekan atau depresi. Ada yang seperti itu. Hanya tadi ini kan proses dalam ruqyah mandiri ya. Kita lagi berupaya untuk membersihkan
gangguan yang ada dalam diri kita, sehingga sarana-sarana yang bisa melemahkan atau menghalangi datangnya kesembuhan itu kita clearkan, kita bersihkan, lebih aman gitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Reni ini, Ustaz. Kalau lukisan Ya, pemandangan yang ada burungnya, apakah dibolehkan juga dipajang, Ustaz? tadi ya, pada umumnya ya, itu lebih amannya kita arsipkan atau kita simpan ya. Di samping itu juga bikin itu awet ya. Kemudian ada juga yang orang yang memajang itu, ya maaf ya, nggak semuanya ya, untuk kebanggaan ya, atau untuk pamer ya. Entah itu foto dia dengan presiden, foto dia dengan tokoh-tokoh ya. Kan ada ya orang seperti itu untuk eh, pencitraan atau untuk kebanggaan dan bahkan kesombongan ya. Nah, ini malah justru jadi celah ya. Jadi celah. Sehingga kalau memang kita memang harus memajang ya, maka kita lakukan di tempat yang sekiranya tidak eh, rawan, dalam artian seperti ruang tamu itu kan rawan ya. Tapi kalau kita bisa mengamankan dalam artian itu untuk mendokumenkan, itu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Jadi untuk beberapa kasus memang tidak berdampak, tapi bisa jadi banyak yang berdampak juga, Ustaz ya. Yang, Iya, hmm, kan pengaruhnya tadi ya, setan hmm, tidak malaikat tidak masuk pada tempat yang ada gambar-gambar seperti itu. ya, ya Itu ini mungkin. bukan bukan malaikat maut ya. Kalau malaikat maut itu nggak ngaruh ya. Malaikat Ini rahmat ya. malaikat rahmat ya. Jadi, ya mungkin pajangannya dari kaligrafi lebih aman, Ustaz ya. Ya, betul. Ya, Pajangannya kaligrafi, ayat-ayat Allah, Al-Quran mengingatkan kita untuk, tapi jangan hanya pajangan, yang penting juga maskapnya dibuka juga gitu ya. ya, ya. Kalau pemandangan-pemandangan nggak masalah. Iya. Ya. Baik, Pertanyaan gitu lagi insya Allah. silakan. Khalis, ada sesi terakhir, sesi ketiga ini terkait dengan eh, ramuan-ramuan ya, seperti habas sauda atau madu atau garam Hmm. Himalaya, itu bisa jadi untuk penopang rukyah mandiri gitu ya. Nanti kita bahas apa saja yang bisa kita konsumsi gitu Baik, ya, bisa kita gunakan dalam hal rukyah mandiri seperti yang sudah pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. baik. Insya Allah. Insya Allah masih lanjut berarti Ustaz, di episode ketiga ya. Kita akan bagian Nanti. ketiga masih membahas tentang tutorial ruqyah mandiri, dan ternyata Rasulullah juga mengajarkan tidak hanya tadi bacaan-bacanya. Kalau untuk Ya, bacaannya bisa bisa acak juga saja. Yang penting tentu Bismillah gitu kan ya. Kemudian juga bisa ayat-ayat yang kita hafal dari mulai ayat kursi, kemudian tiga kul tadi yang mungkin hafal semuanya ya. Bisa Al-Fatihah juga dimulai gitu ya. Itu urutan, apakah ada urutan tertentu Ustaz, sebagai penutupnya mungkin apa bacaan yang paling utama gitu. kalau kalau Al-Quran ya kita baca sesuai dengan urutan surat yang di Al-Quran ya. Mana yang kita dahulukan itu seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran. Hmm. Walaupun itu bukan suatu yang harus atau yang wajib ya. Tapi ahsannya ya kita mengikuti dengan urutan yang ada ya. Berarti mulai Al-Fatihah dan Al-Baqarah, baru setelah itu terus kita tutup dengan trikul tadi, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau nggak hafal yang lainnya kecuali trikul ya nggak apa-apa, itu kita ulang-ulang terus seperti Ibnu Qayyim tadi, beliau mengulang-ulang Al-Fatihah berkali-kali. Bukan berarti Hmm. beliau nggak hafal yang lain, Iya. tapi memang ada kekhususan surat Al-Fatihah itu sebagai surat ruqyah ya. Apakah perlu diawali dengan istighfar Ustaz? Apakah itu eh, dalam ruqyah mandiri? Kan tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa pertama ya bertobat pada Allah,
menghindarkan hal-hal yang syirik tadi ya. Ya, nggak apa-apa kita awali dengan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang ada. Baru setelah itu kita memohon apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan Saudara Sambisri dalam episode selanjutnya ya, di bagian ketiga, bagaimana kita melakukan tutorial mandiri dan tidak hanya bacaan yang kita lakukan, tapi juga ada beberapa penunjang lain, yaitu beberapa herbal yang juga disunahkan oleh Rasulullah SAW, herbal-herbal yang bermanfaat untuk tubuh kita, sehingga mudah-mudahan dengan kita mempraktekkan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, Allah turunkan sebagai wasilah kesehatan untuk kita semua dan tentu keberkahan untuk keluarga kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri yang sudah menemani kita 1 jam lebih ya untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kita melakukan ruqyah mandiri. Dan jangan lupakan untuk terus share kajian ini ke sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan juga. Karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Man khairin lalu akhirnya mislah fa'il." Jadi barang siapa yang jadi fasilitator kebaikan untuk orang lain, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Dan jazakumullah khair katsira juga bagi jamaah yang alhamdulillah rutin bersedekah setiap pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan semua harta yang diinfakkan di jalan Allah itu dengan pahala terbaiknya, baik tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا